Nah, next-nya apa? Komen berikutnya adalah untuk melakukan labeling. Jadi labeling ini adalah memberikan keterangan untuk datanya seperti apa gitu. Jadi misalkan, jadi di sini kalau Bapak Ibu cek di sini ada nama name di dalam variable manager, variable window, ada B4K4, lalu di sebelah kanan ada label, tapi labelnya sekarang masih kosong. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi label ini dengan frase ataupun kata-kata yang mungkin ini akan sangat membantu ketika Bapak Ibu mengolah data ini lagi ataupun memberikan datanya ke orang lain. Oh, mereka tahu, oh B4K4 ini artinya adalah variable ini. B5R1A ini variable ini. Jadi kita juga mau memberikan keterangan untuk datanya ya. Sorry. Jadi mungkin saya sedikit mencontek. Cara nulisnya adalah label var atau lavar. Lalu misalkan saya mau melabel variabel yang pertama adalah B4K4 ya. B4K4 itu adalah jenis kelamin responden. Nah, di sini tadi setelah saya tulis label var, nama variabelnya, lalu tanda petik, jadi harus pakai tanda petik, frase yang ingin dimasukkan, tanda petik tutup, tanda petik 2 ya, tutup, maka dia akan muncul sekarang sebagai label di sebelah kanan sini. Jadi kita bisa lihat, oh, B4K4 ini adalah jenis kelamin responden. Mungkin saya juga bisa tambah untuk usia. Jadi saya tulis lagi, label var usia. Jadi label var itu adalah formattingnya, usia ini adalah nama variabel yang ingin diberikan label, lalu tanda petik 2, lalu usia responden, ini adalah frasenya saat ini, tanda petik 2 tutup. Lalu kita enter saja. Jadi ini memberikan label untuk variabel-variabel yang ada di data ini, seperti itu. Mungkin saya sedikit mencontek dari do file yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi saya contek saja label-labelnya. Kurang lebih caranya seperti ini. Jadi ini memang manual ya, yang harus dikerjakan ini memang sedikit manual sampai B51A. Jadi ini adalah memberikan keterangan ke data, labeling ke datanya seperti itu. Nanti kita akan membuat do file di bagian terakhir. Jadi sementara ini yang harus dikerjakan, semua label itu dibuat satu persatu per variabel, lalu tulisnya adalah label var atau di sini disingkat di sini sebagai lab var, bisa saja. Nama variabelnya apa, lalu tanda petik 2 untuk mulainya, lalu ini isi labelnya, baru tanda petik 2 untuk akhir dari frase ataupun labelnya. Oke, di saat ini kita sekarang sudah tadi datanya sudah kita rapikan, datanya sudah kita rapikan, datanya sudah diformatting dengan baik, kita sudah mengurutkan juga variabelnya sehingga kondisinya juga dalam kondisi baik. Nah, berikutnya adalah kita mau melakukan pengolahan data, sedikit pengolahan data. Di sini kita mau mencoba membuat variabel. Jadi membuat variabel ini, tadi kita ada variabel apa saja yang mungkin kalau kita balik lagi ke cerita tadi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama adalah kita butuh data variabel usia square untuk model minsernya. Jadi di sini kita butuh usia square, sedangkan data kita cuma ada usia kok. Yang kedua adalah kita butuh data pendidikan. Pendidikan ini kita akan melakukan dalam years of schooling. Jadi kita mau mengubah datanya dalam bentuk years of schooling. Jadi kita harus mengubah data-data yang ada di B1A, B5R1A ini, B5R1A atau di sini, itu harus dalam bentuk years of schooling. Jadi misalkan kita setarakan orang yang punya ijazah paket A, SDLB, SD, dan MI itu 6 tahun, paket B, SMP, LB, SMP, dan paket sampai SMP itu adalah 9 tahun, paket C, SMLB, SMP, SMLA, SMK,
itu adalah 9 tahun. Diploma itu berarti 10 tahun, diploma 1-2 itu, diploma 1-2 ini karena di tengah ya, karena ada diploma 1 10 tahun, diploma 2 itu 11 tahun, maka kita ambil aja, asumsikan 10,5. Diploma 3 itu berarti 9 plus 3 tahun itu berarti 12. Sorry. Ulang lagi. Paket A itu adalah tadi untuk 6 tahun sampai SDMI. Kalau tidak punya ijazah berarti 0. Paket A sampai SDMI itu 6 tahun. Paket B sampai SMP itu 9 tahun. Paket C sampai SMK itu juga adalah 12 tahun. Diploma 1-2 itu karena tadi karena diploma 1 itu adalah 13 tahun, karena tadi itu sebenarnya adalah SMA plus 1 tahun, kalau diploma 2 itu adalah SMA plus 2 tahun, karena dia 2 titik, ya udah kita ambil tengahnya itu adalah berarti 13,5. Lalu diploma 3 itu adalah 15 tahun, jadi dia itu SMA 12 tahun plus 3 tahun. Lalu diploma 4 atau S1 kita anggap 16 tahun, S2 itu kita tambah 2 tahun jadi 18 tahun, lalu S3 kita anggap 4 tahun itu 22 tahun. Seperti itu. Jadi totalnya memang biasanya paling tinggi adalah 22 tahun untuk years of schooling. Selain kita mengubah dari data yang ini sama kita menambahkan usia, tentu upah ini harus digabungkan jadi satu, jadi upah total. Lalu juga beberapa variabel yang bentuknya masih 1-2 seperti ini, ataupun 1-2-3, ataupun lainnya, ini harus kita buat dalam bentuk dummy. Jadi variabel yang lebih kualitatif ya, seperti ikut pelatihan, apakah terikat masuk ke dalam serikat kerja, itu harus dimasukkan dalam bentuk dummy, 1 dan 0. Yaitu 1 itu, misalkan pelatihan itu 1 itu mengikuti, 0 itu tidak mengikuti. Jadi, untuk contoh ini, serikat pekerja mendapatkan pelatihan itu tidaknya harus menjadi 0. Itu harus kita lakukan, kita harus bikin variabel baru. Ataupun mengubah variabel yang ada ya. Kalau yang serikat kerja, yang tidak sama tidak tahu, kita jadi 0. Seperti itu. Laki-laki perempuan, misalkan lakinya 1, perempuan jadi 0. Seperti itu. Jadi, memang ini harus beberapa hal yang kita kerjakan. Lalu saya kembali ke tadi di mana. Oke, jadi setelah labeling tadi, memang ini tidak menimbulkan masalah, tapi sekarang kita sudah mulai mengolah datanya. Nah, ketika kita sudah mulai mengolah datanya, kita harus hati-hati karena di sini Stata itu tidak ada undo button. Jadi ini mungkin sebuah catatan yang penting bahwa di dalam Stata itu tidak ada undo. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan nanti menghapus data ataupun menghilangkan data, semuanya misalnya salah masukin komennya, ternyata menghapus semua data, itu tidak ada undo. Sehingga baiknya Bapak Ibu membuat sebuah temporary file ataupun file yang sifatnya sementara, sehingga kalau Bapak Ibu ada yang salah sebelum sampai ke file tersebut, ketika Bapak Ibu ada yang salah, Bapak Ibu bisa kembali ke titik di mana Bapak Ibu membuat temporary file tersebut. Jadi gimana caranya? Bapak Ibu tinggal ketika di sini sudah sampai sini tadi, Bapak Ibu tulis preserve di dalam komen. Nah, preserve ini gunanya adalah biar ini menentukan titik di mana data ini di-save temporary-nya di mana. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengolah data sekian banyak dan sekian komen seperti itu, Bapak Ibu ketika nanti klik namanya restore komennya, komen untuk kembalinya itu restore, maka dia akan kembali ke titik preserve ini. Jadi misalkan gini, misalkan saya tidak sengaja drop usia gitu ya. Jadi saya drop usia. Wah, di sini hilang usianya. Lalu saya nggak sengaja pencet drop upah barang dan upah uang, itu hilang nih semua. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan preserve ataupun tidak punya do file untuk balik ke titik sini, maka Bapak Ibu mau tidak mau harus mengolah datanya dari awal kembali. Karena tidak bisa undo lagi, jadi harus mengulang dari awal, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya titik preserve, maka Bapak Ibu bisa tulis restore. Nah, restore, si usia dan upah barang dan uang ini kembali muncul lagi, karena dia tadi ketika kita tulis preserve, itu sudah masih ada variabel usia dan upah dan barang. Dan setelah kita hapus, lalu kita restore, maka dia kembali ke titik
preserve ini. Jadi ini juga komen yang mungkin penting ketika mau melakukan pengolahan data mungkin untuk pertama kalinya langsung mau diolah gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat do file, tapi tentu preserve ini juga bisa tujuannya untuk nanti looping ataupun lainnya. Tapi kalau mungkin belum terlalu terbiasa dengan menggunakan do file, mungkin preserve ini juga menjadi semacam pengaman kalau misalkan ada pengolahan data yang salah-salah gitu. Saya masukin lagi komen preserve saja biar kalau terjadi apa-apa saya bisa kembali lagi ke titik tersebut.